Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Hari ini Kau berikan suatu hari yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebentar lagi kami mau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus.
Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Mari kita baca di Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dilanjutkan ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai 6. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Amin. Maka sudah Sampai ayat 6. Ya, itu tadi yang kita baca di Kejadian 2 ayat 8-9 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Dengan perikop pagi hari ini, kisah ini dengan perikop yaitu keindahan dari balik tragedi. Keindahan dari balik tragedi. Ada suatu kisah yaitu ada danau Oriston di kawasan Lake District yang indah, merupakan tempat liburan favorit bagi keluarga di Inggris, di negara Inggris ya. Perairannya sangat cocok untuk kegiatan berperahu, berenang, dan olahraga air lainnya. Namun tempat yang indah itu juga pernah menjadi tempat dari tragedi besar. Yaitu pada tahun 1967, ada seorang yang bernama Donald Campbell mengemudikan perahu cepat Bluebird K7 miliknya dengan tujuan memecahkan rekor dunia untuk kecepatan di atas air. Ia sempat mencapai tujuan pemecahan rekor dunia ini ya, dengan kecepatan tertinggi pada 528 km per jam. Tetapi pencapaian tersebut tidak bisa dirayakannya karena kemudian perahu Bluebird K7 tadi
mengalami kecelakaan dan menewaskan Campbell. Ya. Campbell ini dengan ngebutnya dia pacu perahunya itu sampai 528 km per jam. Ya. Bayangkan kecepatan bus ya. Tapi dia berhasil mencapainya kecepatan itu, tapi perahunya kecelakaan dan dia meninggal. Peristiwa tragis dapat terjadi di tempat-tempat yang indah. Dalam Kejadian 2, Allah Sang Pencipta mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tujuannya daripada Tuhan menaruh Adam dan Hawa untuk memelihara taman itu, ya. Nanti bisa dibaca di ayat 15 ya. Taman itu adalah suatu mahakarya. Meski demikian, ketika ditempatkan di dalamnya laki-laki dan perempuan, pertama itu gagal menaati Allah, hingga dosa dan kematian pun dibawa masuk ke dalam ciptaannya. Coba kita baca ayat 3, ayat 6 dan 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya. Hari ini kita masih menyaksikan kehancuran yang timbul dari pilihan mereka yang tragis itu, ya. Karena Adam dan Hawa tidak taat, ya. Coba kita baca di Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi benar. Amin. Dari semua kisah itu, namun Tuhan Yesus datang untuk menawarkan kehidupan kepada kita, orang-orang yang telah mati dalam dosa kita. Rasul Paulus menulis, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh karena Yesus tempat kediaman yang terindah melebihi segalanya sedang menanti kita. Dari keindahan timbul tragedi, lalu oleh kasih karunia Allah dari balik tragedi timbullah keindahan abadi. Luar biasa, ya. Jadi dari keindahan timbul tragedi, lalu oleh kasih karunia Allah dari balik tragedi timbullah keindahan abadi. Semua orang, ya, kadang-kadang kita mengalami tragedi yang luar biasa, ya. Tapi di balik tragedi itu Tuhan Yesus memberikan keindahan abadi. Puji Tuhan, amin. Amin. Di sini ada pertanyaan, yaitu kapan Anda pernah melihat Allah menghadirkan keindahan di balik tragedi? Bagaimana Anda menanggapi peristiwa itu? Ya, kita harus bagaimana kita menanggapi kisah tentang Campbell tadi itu, ya.
dia mengalami tragedi yang luar biasa sehingga menewaskan dia. Tapi dia ya itu keindahan, di dalam keindahan terjadi tragedi ya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dari tangan Tuhan, tragedi itu diubahkan menjadi sesuatu yang indah, keindahan yang abadi. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk keindahan abadi yang hanya dapat hadir dari Engkau sendiri. Kalau kita ingin keindahan yang abadi, ya mintalah kepada Tuhan dan mentaati segala aturannya, firman-Nya, sehingga kita bisa memperoleh keindahan yang abadi. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, seringkali kami mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keindahan hidup kami yang Kau rencanakan, kami mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi kami percaya melewati hal-hal yang buruk itu, kami mendapatkan suatu keindahan dalam kehidupan kami, baik yang hari ini maupun yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah merencanakan yang luar biasa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Engkau telah menyediakan penyelamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang akan memulihkan keadaan manusia. Manusia yang berbuat dosa membuat kehidupannya tidak baik-baik saja, membuat kehidupannya mengalami maut. Tetapi oleh Yesus Kristus Tuhan, maut itu sudah dikalahkan. Bahkan Ia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Tuhan, sengat maut tidak lagi mengancam dan mengintimidasi orang percaya. Tetapi orang percaya akan hidup kekal karena telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan, dan akan menempati kemah abadi, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga. Terima kasih untuk segala pemulihan yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni setiap kami Tuhan, supaya kami dapat melihat keindahan abadi yang Engkau telah sediakan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit, untuk fan-fan agar dipulihkan dari sisa-sisa kecelakaannya. Untuk Bu Ruth Sugiyarti agar disempurnakan kesembuhannya, ia dapat pergi ke gereja dan beribadah kembali. Untuk Pak Simeon, Engkau juga sempurnakan kesehatannya agar beliau dapat melayani Tuhan dengan sukacita kembali. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit hari ini, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau memulihkan keadaan mereka semua. Mereka yang sudah usia sepuh, Lydia Magdalena, Oma Joni, Tuhan bantu mereka diranjangnya pada waktu mereka sakit. Bahkan Tuhan menyembuhkan mereka. Amin. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk mereka yang saat ini bergumul mencari pekerjaan dan mau bekerja, tolonglah mereka supaya mereka bekerja dengan giat ketika mereka mendapatkan pekerjaan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan, penyelesaian masalah-masalah dalam hidup kami, semua karena Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Bila ada kesalahan paham di antara mereka, Tuhan, Engkau memberi jalan keluar yang terbaik dan menyelamatkan mereka semuanya. Pagi ini kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mana yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Cokolatis 77, salam kenal, fan, sehat selalu, Bu Hadi, sehat, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Titik Sulistiani, Bu Lasma, Pak Mei, Bu Ruli, shalom semuanya. Pak Martin, Bu Febi, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Reni, Pak Fran, semua yang sudah bergabung, baik yang nanti siang dan nanti malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. See you besok guys. God bless you. Haleluya, amin. Amin.